Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tentang tugas matematika, soal matematika pilihan bulat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Pak Guru harapkan setelah kalian menyaksikan penjelasan dari Pak Guru, mudah-mudahan dapat dipahami cara menyelesaikan atau mengerjakan soal matematika pilihan bulat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nomor 1. Suhu udara kota Surabaya saat malam hari 25 derajat Celcius. Pada siang hari, suhu kota Surabaya mencapai 37 derajat Celcius. Berapa derajat Celcius selisih suhu udara kota Surabaya pada siang dan malam hari? Nah, untuk mengerjakan soal ini, yang pertama kita tuliskan dulu informasinya dari soal tersebut dengan cara diketahui yang pertama suhu malam hari. Ya, suhu malam hari kota Surabaya 25 derajat Celcius. Kemudian suhu siang harinya 37 derajat Celcius. Nah, kemudian ditanyakan selisih suhu udara kota Surabaya pada siang dan malam hari. Kita tuliskan informasinya, diketahui sampai ditanya. Diketahui suhu malam hari 25 derajat Celcius, suhu siang hari 37 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah selisih suhu udara kota Surabaya pada siang dan malam hari. Setelah kita tuliskan informasinya, kita jawab atau kita olah, kita kerjakan dari informasi tersebut. Yaitu kita akan mengerjakan yang ditanyakan di sini, selisih suhu udara kota Surabaya pada siang dan malam hari. Yang ditanyakan di sini adalah selisih. Selisih kalau dalam bahasa Jawa, kacek ya. Kacek. Kacek itu adalah, atau selisih itu nilai yang banyak atau nilai yang tinggi, atau mungkin bilangan yang tinggi, bilangan yang banyak dikurangi nilai yang sedikit. Jadi yang banyak dikurangi yang sedikit. Di sini diketahui bahwa suhu malam hari 25 derajat Celcius, sedangkan suhu siang harinya 37 derajat Celcius. Sehingga kalau nilai yang tinggi atau yang banyak di sini adalah yang 37 derajat Celcius. Nilai yang rendah atau yang sedikit 25 derajat Celcius. Kita cari selisihnya, berarti yang tinggi dikurangi yang rendah atau yang banyak atau yang sedikit. 37 derajat Celcius dikurangi 25 derajat Celcius. Hasilnya 12 derajat Celcius. Setelah dicari selisihnya, kemudian kita simpulkan. Jadi, selisih suhu udara kota Surabaya pada siang dan malam hari adalah 12 derajat Celcius. Kita lanjutkan untuk soal nomor 2. Suhu daging yang didinginkan di dalam lemari pendingin negatif 2 derajat Celcius. Suhu daging setelah dikeluarkan dari lemari pendingin 16 derajat Celcius. Berapakah perbedaan suhu daging sebelum dan sesudah dikeluarkan dari lemari pendingin? Nah, jika di sini sudah ada soalnya seperti nomor 1 tadi, kita tuliskan dulu informasinya dengan cara diketahui dari soal ini apa saja. Yang pertama adalah suhu daging yang didinginkan di dalam lemari pendingin, ya, negatif 2 derajat Celcius. Kemudian suhu daging setelah dikeluarkan dari lemari pendingin itu menjadi 16 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan adalah
perbedaan suhu daging sebelum dan sesudah dikeluarkan dari lemari pendingin. Perbedaan suhu. Ya, ini yang ditanyakan ya. Kemudian kita jawab. Perbedaan itu sama saja dengan selisih. Selisih itu dalam bahasa Jawa namanya kacek. Selisih, cara mencari selisih, nilai yang banyak atau nilai yang tinggi dikurangi nilai yang sedikit atau yang rendah. Nah, dalam soal nilai yang tinggi 16 derajat Celcius dikurangi nilai yang rendah atau yang sedikit negatif 2 derajat Celcius. 16 derajat Celcius dikurangi negatif 2 derajat Celcius. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita ubah operasi ini, pengurangan ini menjadi operasi penjumlahan. 16 derajat Celcius dikurangi ini berubah menjadi operasi penjumlahan ditambah. Tetapi dengan lawannya, lawan dari negatif 2, yaitu 2. Sehingga di sini 16 derajat Celcius ditambah 2 derajat Celcius. Hasilnya adalah 18 derajat Celcius. Jadi, perbedaan suhu daging sebelum dan sesudah dikeluarkan dari lemari pendingin adalah 18 derajat Celcius. Bagaimana, mudah bukan? Kita lanjutkan soal yang nomor 3. Guru Dayu memiliki 144 batang ballpoint. Kemudian ia membeli lagi 3 pak batang ballpoint. Setiap satu pak batang ballpoint berisi 12 batang ballpoint. Seluruh ballpoint akan dibagikan kepada 36 siswanya. Setiap siswa mendapatkan bagian sama banyak. Berapa batang ballpoint yang diterima oleh masing-masing siswa? Ya, kita tuliskan dulu informasinya dari soal tersebut dengan cara diketahui. Ya, yang pertama, Guru Dayu memiliki 144 batang ballpoint. Kemudian ia membeli lagi 3 pak batang ballpoint. Ya, satu paknya itu di sini satu pak berisi 12 batang. Berarti kalau 3 pak artinya 3 kali 12 batang. 3 kali 12 hasil sama dengan 36 batang. Kemudian seluruh ballpoint akan dibagikan kepada 36 siswanya. Nah, ya, setiap siswa mendapatkan bagian sama banyak. Kemudian yang ditanyakan, ballpoint yang diterima oleh masing-masing siswa. Jawab. Ballpoint yang diterima oleh masing-masing siswa adalah yang pertama, tadi Guru Dayu memiliki 144 batang. Kemudian membeli lagi. Kalau membeli berarti ballpointnya bertambah. Membeli lagi berarti ballpointnya bertambah 144 batang ditambah 36 batang. Nah, setelah itu ballpoint tersebut dibagikan kepada 36 siswanya. Setiap siswa mendapatkan bagian yang sama banyak. Oleh karena itu di sini ini ballpointnya yang tadinya 144 kemudian beli lagi berarti ditambah 36. Ini kita hitung dulu. Nah, kita kasih tanda kurung, tandanya bahwa ini dihitung dulu. Gitu ya. 144 tambah 36. Hasilnya 180 batang. Kemudian dibagi 36 siswa. 180 batang dibagi 36 siswa. Hasilnya adalah 5 batang per siswa. Jadi ballpoint yang diterima oleh masing-masing siswa adalah 5 batang. Nah, kalau kamu bingung,
untuk pembagian ini, kamu lihat di sini 180 dibagi 36. Di sini satuannya 0. Di sini satuannya 6. Sehingga 6 kali berapa yang menghasilkan satuan 0? Ya, 6 kali 5 dan 6 kali 0. Hanya itu. Sehingga kita bisa mencoba 180 dibagi 36. Nah, kita bisa mengira-ira dari sini ya, atau dari sininya pun bisa 18 bagi 3. Itu kan sekitar 6. Kita coba, kalau kalikan 6 ini ternyata 6 kali 6 36. Ini satuannya tidak sama. Kalau 6 terlalu banyak berarti kita coba 5. Nah, 36 kali 5. 5 kali 6, 30. 5 kali 3, 15. Tambah 3, 8. Pas. Nah, seperti itu ya. Kalau mengerjakan soal seperti ini, kita coba-coba melihat dari satuannya bisa maupun dari ini ya. Caranya seperti itu, sehingga kalau hasilnya sama kita bisa menemukan jawabannya, yaitu 5 batang per siswa. Jadi pulpen yang diterima oleh masing-masing siswa adalah 5 batang. Kita lanjutkan soal nomor 4. Seorang petani mendapatkan 5 karung beras dari hasil panennya. Berat masing-masing karung 60 kg. Petani tersebut menjual beras hasil panen 90 kg dan memberikan sebagian beras kepada buruhnya. Ada 3 buruh yang membantu dan masing-masing mendapatkan 5 kg. Berapakah beras petani sekarang? Kita tuliskan informasinya. Diketahui bahwa hasil panen petani itu 5 karung beras. Dari soal tersebut, setiap karung berisi 60 kg. Sehingga kalau 5 karung itu sama dengan 5 kali 60 kg. 5 kali 60 kg. Ini kalau perkalian mudahnya, ini tinggal kita kalikan 5 dengan 6. 5 kali 6 itu hasilnya 30. Nah, nolnya ini tinggal kita taruh di sampingnya. Ya. 5 kali 60, kita tinggal mengalihkan 5 dengan 6. Hasilnya kan 30. Nol ini kita taruh di sampingnya. Langsung ketemu ya, 300 kg. Kemudian petani tersebut menjual beras hasil panennya sejumlah 90 kg. Nah, dan memberikan sebagian beras kepada 3 buruh yang membantunya ya. Nah, masing-masing buruh mendapatkan 5 kg. Sehingga kalau 3 buruh sama dengan 3 kali 5 kg sama dengan 15 kg. Ya, jadi memberikan sebagian beras kepada 3 buruh. Satu buruh atau satu orang menerima 5 kg. Sehingga kalau 5 orang, sehingga kalau 3 orang itu 3 kali 5 kg sama dengan 15 kg. Pertanyaannya, beras petani sekarang itu berapa? Nah, jawab, beras petani sekarang mula-mula berasnya itu 5 karung. Satu karungnya 60 kg, sehingga total semuanya 300 kg. Kemudian petani tersebut menjual berarti berkurang ya, menjual padinya berkurang, menjual beras berkurang 90 kg dan memberikan sebagian kepada buruh yang membantunya. Ini juga berkurang lagi 15 kg, sehingga kalimat matematikanya 300 kg
dikurangi 90 kg dikurangi 15 kg. Kita hitung dari sini dulu ya. 300 kg dikurangi 90 kg, hasilnya 210 kg. Dikurangi 15 kg. 300 dikurangi 210. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 1, belum bisa, maka kita minta ketiganya. Ini tiganya kita minta 1, sehingga tinggal 2. Ini 10. 10 dikurangi, oh maaf. 300 kg dikurangi 90 kg. Kita tuliskan di sini 300 dikurangi 90 kg. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 9, belum bisa, kita minta ketiganya. Ini minta 1, tinggal 2. Berarti ini 10 ya. 10 kurangi 9, 1. Di sini tinggal 2. Hasilnya 210 kg. 210 kg dikurangi 15. Kita tuliskan, bisa juga di sini 210 dikurangi 15. Nah, 0 kurangi 5 belum bisa, minta ke sini 1 ya. Berarti di sini tinggal 0, minta 1. 10 kurangi 5, 5. 0 kurangi 1, belum bisa, minta ke sini. Ini tinggal 1. Sini diminta 1 ya, tinggal 1. Ini jadi 10. 10 kurangi 1, 9. Sini tinggal 1. 195 kg. Jadi beras petani sekarang adalah 195 kg. Kita lanjutkan soal nomor 5. Seorang tukang gali sumur mampu menggali tanah dengan kedalaman 1 meter setiap jam. Kedalaman sumur yang diinginkan 40 meter. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk menggali sumur? Kita tuliskan dulu informasinya. Seorang tukang gali sumur mampu menggali tanah dengan kedalaman 1 meter setiap jam. 1 meter setiap jam, artinya 1 meter sebanding dengan waktu 1 jam. Ya, jadi menggali sedalam 1 meter ini sebanding dengan waktu 1 jam. Dapat ditulis 1 meter sebanding dengan 1 jam. Kemudian kedalaman sumur yang diinginkan adalah 40 meter. Ditanya waktu yang diperlukan untuk menggali sumur. Jika waktu untuk menggali 1 meter itu 1 jam, berapakah waktu yang diperlukan untuk menggali 40 meter? Jawab. Waktu yang diperlukan untuk menggali sumur 1 meter sebanding dengan 1 jam. Sehingga 40 meter ini perbandingannya 1:1. Sehingga di sini 40 meter ya sebanding dengan 40 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk menggali sumur adalah 40 jam. Kita lanjutkan soal nomor 6. Benny membeli 60 buah jambu biji di pedagang. Seluruh jambu biji tersebut akan dibagikan kepada 5 temannya. Berapa buah jambu biji yang diterima oleh masing-masing teman Benny?
Kita tuliskan informasinya. Beni membeli 60 buah jambu biji. Kemudian seluruh jambu biji tersebut akan dibagikan kepada 5 temannya. Ditanyakan jambu biji yang diterima oleh masing-masing teman Beni. Ini soalnya sangat mudah sekali ya. Jambu bijinya 60, kemudian dibagi kepada 5 temannya. 60 bagi 5. Hasilnya 12 buah per teman. Jadi setiap jambu biji yang diterima oleh masing-masing teman Beni adalah 12 buah. Ini soal mudah sekali ya. Kita lanjutkan soal nomor 7. Edo mempunyai 241 butir kelereng. Satu orang temannya meminta 27 butir kelereng untuk bermain. Kakaknya memberi 50 butir kelereng. Edo tidak boleh bermain kelereng oleh ayahnya. Oleh karena itu, Edo membagikan seluruh kelereng miliknya kepada 12 temannya. Masing-masing temannya mendapatkan pembagian kelereng sama rata. Berapa butir kelereng yang didapat oleh masing-masing teman Edo? Kita tuliskan informasinya. Edo mempunyai 241 butir kelereng. Kemudian satu orang temannya meminta 27 butir kelereng. Kakaknya memberi 50 butir kelereng. Edo membagikan seluruh kelereng miliknya kepada 12 temannya karena tadi dilarang oleh ayahnya. Kemudian kelereng tersebut semuanya dibagikan kepada 12 temannya. Masing-masing temannya mendapatkan pembagian kelereng sama banyak atau sama rata. Ditanyakan kelereng yang didapat oleh masing-masing teman Edo. Baik. Kelereng yang didapatkan oleh masing-masing teman Edo. Nih ya. Yang pertama tadi kelerengnya ada 241. Kemudian diberikan kepada temannya yang meminta. Berarti kalau diberikan ini berkurang. Nah, kakaknya memberi lagi. Kalau memberi berarti bertambah. 241 dikurangi 27 ditambah 50. Nah, ini dioperasikan dulu. Kita kasih tanda kurung. Ya, kita hitung dulu yang ini. Baru nanti hasilnya dibagi 12 temannya. 241 dikurangi 27. Kita tuliskan di sini. Di samping caranya. 241 dikurangi 27. 1 kurangi 7 belum bisa. Kita minta ke depannya. Ini 4 diminta 1 tinggal 3. Sehingga di sini 11 kurangi 7 hasilnya 4. Di sini 4 sudah diminta 1 tinggal 3. 3 kurangi 2 1. 2 kurangi 0 2. Hasilnya 214. 214 ditambah 50. Nah, ini sangat mudah ya. 214 ditambah 50. 4, 6, 2. 264 dibagi 12. Kita bisa menghitungnya. 264 bagi 12. Ini bisa kita kerjakan dengan cara langsung. 26 bagi 12 dapat 2. 2 kali 12 itu 24. Ini 26 berarti sisa 2 ya. Sisa 2 kita tuliskan di atasnya. Berarti ini tinggal 24 bagi 12 hasilnya 2 pas. Sehingga 264 bagi 12 hasilnya 22. Jadi kelereng yang didapat oleh masing-masing teman Edo adalah 22 butir. Kita lanjutkan soal nomor 8. Suhu mula-mula sebuah ruangan periksa yaitu negatif 5 derajat Celcius. Setelah penghangat ruangan dihidupkan, suhunya naik menjadi 20 derajat Celcius. Berapa besar kenaikan suhu pada ruangan? Kita tuliskan informasinya dulu. Suhu mula-mula
negatif 5 derajat Celcius. Nah, kemudian suhunya naik menjadi 20 derajat Celcius. Ditanyakan kenaikan suhu pada ruangan. Jawab, kenaikan suhu ini sebenarnya sama saja dengan selisih, ya. Atau bisa juga kita mencarinya, kita gambarkan juga bisa. Kita bisa menggambarkan di sini, ya. Ini berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5. Di sini negatif 5. Nah, kenaikan suhu pada ruangan awalnya negatif 5 derajat Celcius. Setelah dinaikkan, ini menjadi 20 derajat Celcius. Yang ditanyakan itu kenaikannya, ya, kenaikan ke sini. Dari negatif 5 naik sampai ke 20. Ini sebenarnya kalau kita hitung manual juga sama ya, mudah. Dari sini negatif 5 sampai 0 ini 5. Dari 0 sampai ke 20, 25 tambah 20, 25. Seperti ini malah mudah. Tapi secara kalimat matematikanya, kalau seperti ini adalah selisih. Selisih itu nilai tertinggi dikurangi nilai rendah, atau suhu tinggi kurangi suhu rendah. Suhu tertingginya 20 derajat Celcius dikurangi negatif 5 derajat Celcius. Kita ubah menjadi operasi penjumlahan supaya mudah ya. 20 derajat Celcius, pengurangan berubah menjadi penjumlahan. Nah, ini berubah menjadi lawannya. Negatif 5 menjadi positif 5. Sehingga 20 derajat Celcius tambah 5 derajat Celcius hasilnya adalah 25 derajat Celcius. Kalau mau pakai cara ini juga bisa, ini malah bisa langsung dipahami. Kita gambarkan dari negatif 5 naik sampai ke titik 20, ini di 25 ya, kenaikannya 25 derajat. Seperti itu. Pakai cara ini boleh, pakai seperti ini pun boleh. Jadi kenaikan suhu pada ruangan adalah 25 derajat Celcius. Kita lanjutkan soal nomor 9. Suhu di daerah khatulistiwa 28 derajat Celcius. Sedangkan suhu di kutub utara 12 derajat Celcius di bawah 0. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, di bawah 0. Berapa perbedaan suhu di kedua tempat tersebut? Kita tuliskan informasinya. Suhu di daerah khatulistiwa 28 derajat Celcius. Suhu di kutub utara 12 derajat Celcius di bawah 0. Nah, ini ya. Artinya kalau di bawah 0, di sini 0, di bawahnya berarti negatif. Di atasnya positif. Karena ini di bawah 0, 12 derajat Celcius di bawah 0. Berarti artinya sama dengan negatif 12 derajat Celcius. Ditanyakan perbedaan suhu di kedua tempat tersebut. Perbedaan ini sama saja dengan selisih. Nah, selisih itu nilai yang besar atau nilai yang tinggi dikurangi nilai yang kecil ya. Yang besar atau yang tinggi 28 derajat Celcius dikurangi negatif 12 derajat Celcius. Kita ubah menjadi operasi penjumlahan. Yang depan ini tetap, operasinya kita rubah menjadi penjumlahan tapi dengan lawan bilangannya. Di sini bilangan negatif, berarti lawannya positif. Sehingga 28 derajat Celcius ditambah 12 derajat Celcius hasilnya 40 derajat Celcius. Jadi perbedaan suhu di kedua tempat tersebut adalah 40 derajat Celcius. Kita lanjutkan soal nomor 10. Diketahui suatu gedung berlantai 12. Di antara gedung tersebut ada 4 lantai berada di bawah permukaan tanah. Nah, di bawah permukaan tanah, ini perlu kita garis bawahi nanti ya.
Udin berada di lantai terbawah, kemudian naik 7 lantai dengan lift. Di lantai berapakah ia berada di atas permukaan tanah? Suatu gedung lantainya ada 12. Nah, yang 4 lantai itu di bawah permukaan tanah. Artinya lantai terbawah itu posisinya negatif. Misalkan ini tanah ya. Tanah sebagai titik, permukaan tanah sebagai titik 0. Berarti kalau di bawah tanah nilainya negatif ya, negatif 4. Udin berada di lantai terbawah. Nah, Udin berada di sini ya. Udin berada di sini. Kemudian naik 7 lantai dengan lift. Dari sini naik 7. Dari sini sampai 0 sudah 4. Berarti kalau 7 sampai di titik 3. Nah, ditanya di lantai berapa Udin berada di atas permukaan tanah. Nah, ini sebagai titik acuan permukaan tanah ya. Posisi di atas permukaan tanah, posisi awal ditambah posisi naik. Posisi awalnya itu di lantai terbawah. Lantai terbawah tadi posisinya negatif 4. Naiknya itu 7 lantai. Nah, sama saja dengan negatif 7 tambah negatif 4 tambah 7. Hasilnya sama dengan 3. Jadi Udin berada di lantai ketiga di atas permukaan tanah. Ini posisi Udin sekarang di sini. Ya, demikian penjelasan Pak Guru tentang tugas matematika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.